Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majelis yang semoga Allah berkahi. Semoga Allah jadikan pertemuan ini wasilah untuk kita saling mencari nanti di surga. Amin insyaallah. Kan gitu katanya di hadisnya ya. Nanti kalau kita masuk ke surga teh tiba-tiba kita ingat teman-teman saya mana ya? Gitu. Wa idza khalasal mu'minuna minan nar. Dan ketika urusan orang-orang beriman sudah kelar di neraka. Ternyata orang beriman juga ke neraka juga. Maka mereka akan meminta dengan amat sangat kepada Allah, ya Allah, di mana saudara-saudara saya, teman-teman saya yang dulu bareng ibadah dengan saya. Di hadisnya itu saum, haji, sholat. Itu sebagai representasi perwakilan. Ala kulli hal nanti kita akan diingat oleh saudara-saudara kita seiman karena syaratnya biimanin. Baru kita akan bisa digeret sama teman kita, sama saudara kita kalau kita punya iman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, wabil khusus alhamdulillah Bunda Birna sudah bisa berada di tengah-tengah kita kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam kesehatan yang sempurna insyaallah, amin. Ketika kita mengaminkan doa untuk seseorang, maka malaikat mengaminkan untuk kita semua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diamanahi, saya ngasih beberapa judul, Kebumia mau ngasih beberapa judul seret, yang dipilihnya biarkan bidadari cemburu padamu. Beneran Bu, berani bersaing sama bidadari surga? Serius, kita bisa loh bersaing sama bidadari surga. Suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ciri-ciri bidadari surga. Rasul menyebutkan ciri-cirinya, di ujung Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, saking kan bidadari surga itu digambarkan betisnya aja katanya Bu ya di dalam hadis itu, betisnya aja teh meni glowing gitu, kebayang yang lainnya gitu. Sampai digambarkan di hadisnya tuh tulang sumsumnya teh sampai kelihatan cina gitu ya. Terus dadanya montok, kulitnya, wah pokoknya mah kalau dia ada di dunia yang gelap gulita maka akan terang benderang lah katanya gitu. Lalu ada cerita bagaimana penghuni surga itu teh terkecoh dengan sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Mereka mengira itu teh Allah sararujud weh. Ternyata itu bidadari surga. Ummu Salamah kebayang tanya Allahok gitu ya, ya Allah segitunya gitu. Lalu beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah mana yang lebih utama, wanita soleh di dunia atau bidadari di surga? Gitu. Karena rada gimir itu apa? Jiper. Jiper ngerti gak jiper? Itu bahasa anak muda ya, ngeper, gemper. Walah ya saingannya berat banget ini gitu. Makanya suami-suami kita tuh kan dijanjikan oleh Allah di dalam hadis itu kata Rasul minimal 2 bidadarinya. Minimal 2. Ada riwayat 70, ada riwayat 100 katanya gitu. Gimana tuh bisa bersaing gitu ya. Lalu kata Rasul ternyata wanita soleh di dunia itu lebih utama dibandingkan bidadari surga. Persoalannya kita menjadi wanita soleh atau enggak kan itu. Nu beratnya eta gitu ya. Pernyataannya mah udah clear kata Rasul. Ummu Salamah
bergembiralah mendengarkan itu. Wah, berarti ya kebayangkan jadi istri Rasul pasti cemburu dengan bidadari-bidadari saudara. Nu kabayangna teh alah berarti engke nu menemani Rasul teh bukan saya atuh meureun gitu ya di pikirannya Ummu Salamah teh gitu. Maka kata Rasul lebih utama wanita salihah di dunia daripada bidadari-bidadari surga. Nah gitu ya, orang bahas ya, bismillah. Bidadari itu bahasa Arabnya apa Bu? Hurun ain ya, di dalam surat Waqiah ada, di dalam surat Ar-Rahman juga ada, di Al-Baqarah juga ada. Hurun ain itu asal katanya ya, arti dasarnya banget itu artinya mata yang bercahaya, hurung. Nah, hurung, lumayan lah, lada deh, biar gampang ya ngapalinnya ya. Hurun itu yang bermata jeli. Jadi di situ kalau kita lihat jenis katanya itu bukan muannas ya Bu ya. Alamatul muannas apa? Kan dalam bahasa Arab tuh kata itu ada yang bersifat perempuan, ada yang bersifat laki-laki kan gitu ya. Salah satu cirinya itu kalau kata itu bersifat perempuan itu ada tak marbutohnya. Hurun itu enggak ada tak marbutohnya. Maka jenisnya sebetulnya laki-laki. Cuman sifatnya, galibnya itu masuk kategori perempuan. Seperti apa ya? Asyamsu, matahari. Itu enggak ada alamatul muannasnya tapi dianggap muannas. Nah kayak gitu. Jadi nanti kita sama siapa tuh Bu Sufi enggak ada bidadara gitu. Kalau misalnya suami sampai meninggal dia tidak kebagian suami di dunia gitu. Ada bidadara enggak nanti di akhirat? Ada. Cuman dalam kamus bahasa Indonesia enggak ada bidadara gitu. Jadi enggak disebut bidadara, bidadara gitu enggak ada. Jadi bidadari itu artinya adalah yang bermata jeli. Saking jeliknya matanya hurung. Apa namanya? Menyala. Aduh beri hese eta nyari nyala di bahasa Indonesia ya. Matanya tuh saking apa namanya? Saking bercahayanya gitu seolah memendarkan cahaya. Tapi di kata lain hurun in itu juga artinya adalah mata sipit. Nah jika nyambungnya punya. Satu diterjemahkannya mata jeli, lamun jeli makan meren bolotot gitu, belok. Satu lagi diterjemahinnya bermata sipit. Nah Bu Sufi kayak bertolak belakang tuh. Tapi enggak Bu. Dalam bahasa Arab tuh dahsyatnya bahasa Arab tuh seperti itu. Kadang-kadang seperti bertolak belakang tapi kalau disambungkan justru masih makin saling menguatkan. Hurun in itu yang bermata sipit artinya bidadari surga itu Bu nanti. Dia tuh hanya bisa melihat pasangannya, tidak bisa melihat laki-laki lain. Kalau di dunia ibu bucin kayak gimana pun sama suami, tetap bisa ngelihat yang lebih ganteng dari suami, betul? Siapa sih sekarang laki-laki paling ganteng di Indonesia? Suami saya, bagus. Ternyata ibu-ibu tidak terjebak oleh pertanyaan saya. Sebucin apapun kita itu makan bukan ganteng dianggap ganteng. Ya kan Bu? Jujur gantengan mana sama Nicholas Saputra ayo? Contohnya Nicholas Saputra rada nyambung ya. Suatu kali saya ngisi parenting di orang tua murid TK. Kan saya punya TK punya SD. Terus saya jelasin tentang hurun itu. Bidadari surga tuh gak bisa melihat pasangan lain saya bilang gitu. Seganteng apapun pasangan kita di dunia tetap aja kita tuh bisa ngelihat Robi Sugarate lebih ganteng. Bararengong aja Robi Sugarate siapa? Kata saya teh kok gak ada yang bereaksi gitu kenapa gitu kan kalau di zaman kita ya
wih atuh Robi Sugara, Rudi Salam, Roy Martin kan gitu, Toro Marjens. Terus kata saya kok pada diem. Kata saya tahu kan Robi Sugara? Enggak tahu, enggak ada yang kenal ya anak umur 25 tahun dan 30-an. Terus kata mereka, Bu zaman sekarang mah yang ganteng teh Aldebaran. Balik saya yang bengong, siapa Aldebaran? Di dunia itu sebutin apapun kita, semenganggap ganteng apapun kita sama pasangan, kita tetap bisa ngelihat yang lain. Yang lebih ganteng, lebih kasep, lebih romantis, lebih apa segala macamnya dari suami. Tetap katingali etatenya gitu. Tetap jadi racun etatnya gitu ya. Kalau bidadari surga, dia hanya bisa melihat pasangannya. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Hurun in. Di mana tempat tinggalnya bidadari-bidadari surga? Yuk orang bukanya Al-Quran. Oh iya saya lupa nggak sambil live ya. Boleh nggak sih saya sambil live? Boleh ya. Karunya jamaah saya jamaah online. Ya nama jamaahnya ya jamaah online. Kemarin saya lagi di suatu tempat gitu terus tiba-tiba ada yang nyamperin. Bu Sufi saya jamaah online Bu Sufi. Zaman ayeuna ya jamaah online. Jadi rada ribet juga Bu jadi artis TikTok teh kaditu kadia ada yang kenal jadi nate alah gawat kata saya teh. Jadi tebara rebas. Mau nongkrong ngabaso di pinggir jalan ada yang kenal. Lagi husu ibadah di Masjidil Haram, nu nyampirkeun ngajak foto, riweuh kata saya. Mendingan jadi orang biasa aja Bu. Sebentar saya ini dulu. Bidadari-bidadari surga itu di dalam Al-Quran disebutkan tinggalnya di mana? Di tenda Bu. Jangan bayangin kayak tenda pramuka tuh. Ibu mah ngebayangin kayak tenda cucunya ibu. Itu di dalam tenda-tenda. Yuk kita lihat ya. Buka surat Ar-Rahman ayat 72. Ibu pasti hafal. Ibu mah ngebayangkeunna tenda polisi, tenda pramuka gitu ya. Enggak lah. Sebentar ya. Saya ini dulu. Ar-Rahman ayat 72. Bentar, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Apa itu khiyam? Tenda. Tapi jangan bayangin tenda nasa uprit punya dalam sebuah keterangan disebutkan tendanya tuh berapa mil gitu luasnya. Tapi enggak disebutkan istana. Kalau wanita-wanita salihah yang dijamin surga tempatnya di mana? Di istana. Jadi tenang Bu, kita sama bidadari surga mah gak level. Yes. Gak level, kita bersaing sama bidadari surga gak level. Insya Allah kita menang. Itu tempatnya hanya di tenda. Wanita solihah yang nanti masuk surga menjadi penghuni surga tempatnya di istana-istana. Bagaimana doa malaikat rahmat di dalam surat Al-Mu'min ayat 8. Apa doanya Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kok lupa. Di dalam surat Al-Mu'min ini doa malaikat ya. Kepada keluarga yang solih yang di dalamnya ada wanita-wanita solih. Masya Allah. Ada yang sudah ketemu? Surat Al-Mu'min ayat 8. Atau surat Ghafir, Al-Mu'min itu surat Ghafir. Masya Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah kata malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Dulu saya pernah jelaskan ya bagaimana sebuah keluarga besar berkumpul di surga Aden.
Surat 40 ayat 8, surat Ghafir ayat 8. Ini doanya malaikat. Wa adkhilhum jannati adn. Masukkan mereka ke surga Aden. Allati wa'adatahum wa man salaha, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang salih min abaihim wa azwazihim wa dzurriyyatihim. Tuh, udah bukan di tenda, Bu. Jadi kalau kita jadi wanita salihah, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuman sendirian, enggak ada cerita di dalam Al-Qur'an orang masuk surga sendirian kecuali di surga wasilah. Surga wasilah itu surga yang dipersiapkan oleh Allah spesial hanya untuk satu orang hamba Allah yang paling spesial. Lalu kata Rasul, barang siapa yang mendoakan supaya aku menjadi penghuni surga wasilah itu, maka dia berhak atas syafaat dariku. Gimana doanya? Gimana doanya? Ini doa kalau kita bacakan, maka kita mendoakan Rasul supaya menjadi penghuni surga wasilah. Balasannya dari Rasul kita mendapatkan wasiat, mendapatkan syafaat. Gimana doanya? Nih, saya sebutin, Ibu pasti hafal semua insya Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tah eta doana teh ce. Itu kan di dalamnya ada doa ati sayyidana Muhammad, ya Allah berikanlah kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-wasilah. Jadi hati-hati kalau datang azan tuh bukan harna geus asar deui ieu teh, bukan gitu, Bu. Kalau ada azan tuh alhamdulillah ada kesempatan mendapatkan syafaat Rasul dengan membaca doa ba'da azan. Barang siapa yang mendoakan aku menjadi penghuni surga wasilah, kata Rasul, maka dia berhak atas syafaat aku. Bayangin 5 kali kita bisa mendoakan Rasul, 5 kali kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan syafaat. Jadi wanita-wanita soleh itu udah disebutkan, bahkan gak sendirian. Min abaihim, di sini disebutkan min abaihim wa azwazihim wa dzurriyyatihim. Tuh kalau kita jadi wanita soleh. Dijanjikan oleh Allah akan ke surganya dengan siapa? Dengan orang tua kita, wa azwazihim dengan pasangan kita, wa dzurriyyatihim dengan zuriyah keturunan kita. Masya Allah. Bukan ibn lagi, Bu, zuriyah. Kalau zuriyah itu terus gitu. Kalau kita meninggal nanti terakhir mungkin kita melihat paling banter buyut lah merenya, cucu, cicit gitu. Udah ke situnya ke sana lagi kita nggak tahu. Ah nanti kumpul di surga. Oh ini cucu kita yang keberapa, keturunan kita yang berapa. Min abaihim, orang tua itu ke atas. Kita mungkin cuman kenal sama kakek paling banter ya. Di atas kakek kita inget gak? Enggak inget. Nanti ketemu di surga. Syaratnya apa? Man shalaha. Syaratnya jadi orang yang saleh. Nah. Nanti kita kupas, wanita soleh itu kayak gimana gitu. Biasanya orang kalau ngebahas wanita soleh, konotasinya tuh cuman dengan konteks pasangan yang taat sama suami gitu ya biasanya ya. Yang menyenangkan dipandang, menenangkan kalau ditinggalkan. Betul, itu ada hadisnya. Tapi sesungguhnya bukan cuman itu gitu ya, nanti ada 10 karakter. Yang itu menjadi karakter para istri-istri Nabi. Setelah turun ayat itu yang memuat 10 karakter itu, istri-istri Rasul fokus mengamalkan 10 perkara itu sampai mereka wafat. Ayat berapa Bu Sufi? Nanti atunya mau dijelaskan dulu. Nanti di surga itu bidadari-bidadari surga itu seusia 30-an. Keur membejehna neuhner. Neuhner apa? Bahasa apa lah gitu Bu Sufi. Ini Bunda Nofri pusing kalau Bu Sufi ceramah. Lagi seger-segernya. Gitu. Lagi gumus-gumusnya. Gitu. Oleh Allah disebutkan
karakter mereka itu uruban atroba. Di surat apa tuh uruban atroba itu? Di Ar-Rahman. Apa itu uruban atroba? Di dalam tafsir Ibnu Abbas menyebutkan uruban atroba itu usianya muda, cantik fisiknya, baik tutur katanya, bahkan disebutkan di hadis itu bukan cuman sopan santun. Saya agak malu ngomongnya ada bapak-bapak. Jadi uruban atroba itu genit. Genitnya itu bukan genit pika sebelen di dunianya, tapi genit pada suami gitu maksudnya. Menggairahkan, menggoda, kata-katanya santun, akhlaknya baik, fisiknya cantik, ngegemesin. Nah, itulah kurang lebih itu uruban atroba. Saya jadi mikir tadi di jalan, kalau saya punya anak perempuan mau saya kasih nama itu. Sayang udah gak bisa punya anak lagi. Nanti Bu kalau ada yang mau punya cucu ya kasih nama itu lucu kali ya, uruban atroba. Ternyata artinya tuh seperti itu. Saya belajar dari situ, berarti sebetulnya mungkin kalau kita mau jadi pesaing dari bidadari-bidadari surga itu, berarti kita harus cantik di pandangan suami kita. Berarti kita harus santun, kata-katanya, perilakunya, kemudian harus genit di depan suami, harus menggoda, harus menggairahkan, ngegemesin. Itu. Sok baru kita bisa bersaing sama wanita surganya. Makanya kalau mau tidur teh jangan pura-pura tidur duluan, pura-pura nggak empok-empok cucu. Jadi kalau mau genit di depan suami, ternyata itu karakter karakter wanita surga. Nanti kelompok pertama dalam bidadari itu akan memasuki surga dan mereka memiliki wajah yang sama seperti bulan purnama. Mereka tidak meludah, mereka tidak berdahak, tidak juga buang kotoran di dalamnya. Insya Allah. Di dalamnya adalah emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak tempat bukhur. Bukhur itu apa? Gaharu ya. Mereka terbuat dari kayu yang sangat harum. Mereka dari minyak-minyak misik. Setiap mereka memiliki 2 istri, bagian dalam betisnya tampak dari balik dagingnya. Ya Allah. Namun akhirnya mah power menurutnya ya. Mana dengan betis ketinggal sumsumnya. Ini hanya gambaran aja bagaimana glowingnya gitu bidadari surga. Tampak dari balik dagingnya karena kecantikannya, tidak ada perselisihan antar mereka dan tidak pula terjadi pertengkaran. Hati mereka satu, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Jadi selain melayani suami, pasangannya ya, belum tentu suaminya. Jadi bidadari-bidadari surga tuh udah dipasang-pasangin dalam sebuah keterangan tuh Bu. Kalau bidadari surga itu kan di surat Waqiah ayat 56, mereka tuh kan diciptakan oleh Allah cering gitu kan. Kalau kita kan kalau mau glowing harus kerja keras ya punya. Mau glowing kita harus kerja keras. Mau jadi yang santun, yang gemesin, yang menggairahkan kan kita mah harus kadang-kadang harus pura-pura gitunya. Perlu bekerja keras kalau kita mah mau begitu tuh. Kalau bidadari surga mah diciptakannya emang begitu. Diciptakannya udah jadi perempuan yang cantik, yang kemayu, yang gemesin gitu. Udah diciptakannya begitu. Tapi kalau kita diciptakan kalau kita jadi wanita soleh, wes coba perjuangannya, Masya Allah. Luar biasa kan. Nah di dalam ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 25 Allah juga menyebutkan apa? Lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ibnu Abbas menyebutkan mutahharah itu bukan Ibnu Abbas, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan
Muthaharoh di situ bukan hanya tidak membuang kotoran, kan tadi disebutkan di hadis ya, bidadari-bidadari surga itu nanti tidak membuang kotoran. Tapi mereka juga tidak meludah, mereka tidak berdahak, mereka nggak akan buang kotoran. Selain itu muthaharoh itu juga tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak ada pertengkaran, tidak ada lagi tuh nanti perempuan julid gitu, nggak ada. Ih kok dia cantiknya kayak gitu sih, padahal mah harusnya cantikan saya. Nggak ada nanti di surga mah. Karena mereka muthaharoh, mereka suci. Bukan hanya suci fisiknya, bukan hanya suci dari kotoran, tapi mereka juga suci dari perkara-perkara yang buruk dari perbuatan. Sebentar, saya belum ya Pak. Teman-teman sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah gabung. Saya sedang berada di Masjid Andalusia Sentul, Bogor. Kabupaten ya, bukan Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara membuat bidadari cemburu sama kita. Cialah. Ini pede. Ini gambaran bagaimana Allah memberikan, Rasul memberikan gambaran tentang kondisi bidadarinya. Nah, sekarang kita bahas. Udah clear ya? Clear bahwa kita bisa bersaing dengan bidadari surga. Karena kata Rasul, wanita salihah itu lebih utama daripada bidadari surga. Wanita salihah tempatnya diberikan istana di surga. Wabil khusus surganya surga Aden. Kalau kita mau kumpul bareng dengan keluarga besar kita, bidadari mah tempatnya di mana tadi Bu? Di tenda. Toh ngabayangkeun tenda pramukanya Bu nya. Tendanya tuh besarnya berapa mil tuh saya baca dalam hadis tuh. Artinya apa? Mereka tidak lebih utama dari wanita-wanita saleh. Nah sekarang kita bahas supaya kita bisa bersaing dengan bidadari surga. Karena nanti bidadari surga tuh itu tuh kan udah dipasang-pasangin. Lalu di dalam sebuah riwayat itu disebutkan kalau ada seorang istri yang berbuat buruk, yang pika sebelen gitu ya sama suami teh. Maka bidadari itu akan bilang begini, kurang lebih nih ya, kamu ya jangan kayak begitu ya, nanti suami kamu akan berpasangan sama saya. Gitulah kurang lebih Bu. Saya pas baca hadis itu, kan lagi sama suami, tadinya mah saya baca rada ditarikeun, pala hadis eta teh ditarikeun. Aduh gawat nih. Jadi sudah disiapkan bidadari-bidadari calon pasangan laki-laki soleh. Kalau laki-laki soleh itu masih hidup di dunia, lalu istrinya berbuat durhaka kepada suaminya, yang notabene dia adalah calon penghuni surga, maka bidadarinya akan bilang, kamu ya gitu. Ini mah terjemahan bebas ya, bidadari mah gitu. Jangan begitu. Suami kamu tuh nanti berpasangan sama aku loh di surga. Kira-kira Bu, kalau di dunia ya kabayang mun aya nu kitu, ku ibu rek dikumahakeun. Diacungan bedog jika natenya. Kalau ada yang begitu. Masya Allah. Nah sekarang kita lihat gimana caranya supaya kita jadi wanita salih. Wanita soleh itu luar biasa, tapi ketika tidak soleh buruknya juga luar biasa. Saya kemarin tadabbur ayat membaca tafsir surat Al-Ankabut ayat 41. Memberikan gambaran bagaimana rapuhnya kalau kita berpegangan, kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah. Kata Allah, seandainya kamu minta tolong kepada selain aku, itu seperti engkau berpegangan kepada sarang laba-laba. Kira-kira kalau ibu mau kepleset, terus ibu pegangan sama sarang laba-laba. Kira-kira kepleset, ngegubrak gitu. Kenapa? Gak ada kekuatan. Lalu kata Allah, seburuk-buruk rumah itu adalah rumah laba-laba. Kalau yang pertama, ketika Allah katakan rumah laba-laba itu tidak bisa dijadikan tempat pegangan, ya mafhum lah ya kitanya. Ya orang rapuh lah, walaupun secara sains saya cari referensinya,
dalam ukuran yang sama dengan serat laba-laba, misalnya 0,00 sekian mili gitu ya. Serat laba-laba itu lebih kuat dibandingkan serat baja. Jadi kalau serat baja dalam bentuk lembaran-lembaran serat-serat seperti itu lebih rapuh dibandingkan dengan serat sarang laba-laba. Makanya sama Spiderman dipakai. Bohong pisannya. Tapi yang menarik adalah ketika Allah menyebutkan seburuk-buruk rumah adalah rumah laba-laba. Saya cari ini apa sih maksudnya Allah gitu. Kok ngasih contohnya tuh yang tadi yang pertama rumah tuh dalam konteks house, rumahnya fisiknya. Karena dia gak bisa dipakai berpegangan. Tapi ternyata ketika Allah menyebutkan rumah laba-laba yang kedua itu konteksnya tuh home. Namun dalam bahasa Inggris banyak. Kalau house tuh kan gedungnya. Kalau home itu apa yang ada di dalamnya gitu kan. Suasananya. Kata Allah seburuk-buruknya rumah adalah rumah laba-laba. Saya cari referensinya ternyata Bu. Ibu suka lihat gak kalau laba-laba itu di Nusarangna aya 3, 2, 5 banyak gitu. Pernah gak lihat gitu? Enggak ya? Satu aja gitu kan? Oh kalau di film kartun, sarang laba-laba, laba-labanya cuma satu. Dina komik, mantan nunggu. Kan laba-laba itu ternyata, coba ibu perhatikan pulang dari sini ya. Kalau ada laba-laba, di sarangnya tuh cuma satu. Dan ibu tahu itu jantan atau betina? Betina. Kenapa cuma betina? Karena laba-laba itu kalau dia disamperin sama jantan, laki-laki gayat, sama betina jantan, kawin mereka setelah kawin dibunuh tuh si jantan. Digulung, lalu dibunuh, dimakan. Hamil lah kan? Pernah ngelihat laba-laba melahirkan? Ih saya mah pernah Bu. Iya lagi beres-beres tiba-tiba ada laba-laba gendut banget perutnya gitu. Ternyata ibu carilah browsingnya aya geura videona. Laba-laba itu Bu kalau mereka menetas kan banyak tuh rabul. Rabul teh naon bung gitu ya. Naon atuh bahasa Indonesia susah Bu Nani. Hah? Murudul beuki we teu ngarti. Banyak gitu, laba-laba kecilnya tuh banyak. Dan saya perhatikan laba-laba kecil itu kalau habis menetas itu mereka menjauh dari induknya. Dikasih fitrah sama Allah ketika mereka menetas mereka tuh langsung menjauh. Kan kalau anak ayam, anak kucing gitu ya, begitu menetasnya kan langsung dicari induknya tuh. Laba-laba mah enggak Bu. Kenapa? Karena mereka dimakan oleh ibunya. Jahat amat ya. Jadi kalau mereka si anak laba-labanya itu mendekat, dia akan dimakan sama induk betinanya itu. Akhirnya dia sendiri lagi di rumah, sampai mati dia akan sendiri di rumahnya itu. Saya tadabur dengan ayat itu, ya Allah betapa ngerinya ketika Allah menyebutkan seburuk-buruk rumah, yang Allah gambarkan adalah jahatnya perempuan di rumah itu. Itu pelajaran buat saya. Maka Allah sebutkan seburuk-buruk rumah adalah rumah laba-laba. Kita pelajari secara sains kemudian bertambah iman kita. Itulah yang disebut wa idza tuliyat ayatihi zadathum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman kita, nah modelnya tuh kurang lebih kayak begitulah. Jadi ketika seorang perempuan dalam sebuah rumah tangga jahatnya kayak begitu, maka Allah menyebut itulah seburuk-buruk rumah. Dengan kata lain saya mengambil pelajaran, baik buruknya rumah itu tergantung baik buruknya si perempuan. Nista banget kan ya, suaminya dibunuh, anaknya dibunuh gitu kan. Udah kawin masa dibunuh gitu. Jelek banget.
Nah itu kalau perempuan udah jahat banget, Allah menyebut seburuk-buruk rumah. Tapi kalau sudah menjadi wanita salihah, kita buka. Ada berapa Bu ciri wanita salihah? Sok ngarang teh. Dalam ayat itu cuma 2 Bu. 2. Saya bukan lagi kampanye wali kota Bogor ya. Yang kemarin ketemu sama Ustaz Safi. Ciri wanita solihah itu cuma 2 di dalam Al-Quran. Nah tapi yang 2 ini dalam konteks sebagai pasangan. Ya. Pan soleh teh bukan cuma sebagai pasangan ya Bunya. Yang 10 mah nanti sebagai hamba. Kalau sebagai pasangan mah cuma 2. Ayatnya apa? Surat An-Nisa ayat 34. Fassolihatu, adapun istri-istri yang solihah itu kata Allah, qanitatun, taat kepada suaminya dengan ketaatan qanitat. Dulu banget gak tahu pertemuan yang kapan, saya pernah jelasin apa bedanya qanitat dan taat. Pernah ya? Kok gak ada yang ngunggek sih? Bu, masih ingat gak apa bedanya qanitat dengan taat? Teman-teman di TikTok boleh ya kalau mau ikut menjawab. Saya juga pernah bahas di TikTok saya, apa bedanya taat dengan qanitat. Jadi ternyata seorang perempuan dalam konteks ketaatan kepada suami, Allah menggunakan kata qanitat bukan menggunakan kata taat. Ibu pernah dengar ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Itu menggunakan kata at-ta'ah. Dalam konteks tertentu kita taat kepada Allah itu dengan at-ta'ah, dalam konteks lain dengan kata qanitat. Jadi di dalam ayat lain ada juga taat kepada Allah itu dengan qanitat. Tapi ketika Allah menggambarkan istri yang salih, Allah tidak menyebut kata taat kepada suaminya itu dengan sebutan at-ta'ah, tapi dengan qanitat. Naon bedana? Ma farqu bainahuma? What the difference is? Allah atuh Bu, aing enggak ngerti pakai bahasa Sunda, saya pakai bahasa Arab atuh. Enggak ngerti bahasa Arab, saya pakai bahasa Inggris sok. Apa bedanya taat dan qanitat? Gara-gara enggak ada door prize ini teh enggak ada yang jawab. Qanitat, ketaatan tanpa syarat, ikhlas karena Allah. Masya Allah. Siapa ini yang jawab? Bunda Ibrahim. Jazakallah khair. Jadi kalau taat mah Bu kayak prajurit taat sama komandan. Lari, jongkok, tiarap. Bodoh amat rek bari ngedumel ke, rek bari keheul ke, bari merasa gimana marah. Pokoknya mah taat aja. Kepada Allah kita juga harus begitu. Infiru khifafan wasiqalan. Pergilah kamu ke medan jihad itu kata Allah dengan perasaan yang ringan maupun dengan perasaan yang berat. Di ayat lain disebutkan kadang-kadang kita ibadah tuh ikhlas tuh kudu dipaksakan, betul gak Bu? Kalau enggak dipaksakan enggak akan ada taat. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya udah 4 rakaat aja, tapi Bu Subi capek atuh udah ke pengajian jabat capek, panas, macet segala macem. Tukeran we atuhnya jeung subuh 2 rakaat. Subuh masih seger kita tanya, charging baterainya masih penuh, sholatnya cuma 2 rakaat. Zuhur udah masak, udah ngaji, udah nganterin anak, ngejemput anak, suruh 4 rakaat. Qobliyah 4, ba'diyah 4, 12 rakaat. Gak bisa protes kalau kata Allah 4 rakaat ya 4 rakaat aja, itu taat. Semua yang diperintahkan lakukan, itu taat. Tapi qanitat, ketaatan tanpa syarat. Kalau dalam konteks taat kita masih berharap kepada Allah, akan datang waktunya kita kecewa kalau kita punya harapan sesuai harapan kita. Mau ngeluarin sedekah kali aja sama Allah diganti 70.000 kali lipat misalnya gitu ya. Besoknya, saya sedekah
1.000 kemarin nggak balik nih 70.000 gitu. Tapi orang yang qanitat udah lepas aja. Dalam konteks pasangan, istri yang qanitat, ketaatan pada suaminya tuh tanpa pamrih karena memang yang dia harap adalah balasan dari Allah. Nyiapin di rumah, wah ganti spray, ganti gorden, sofa dirapihin, ada bunga, wah segala macam karena ini tanggal nikahan. Wedding anniversary. Dari pagi tuh Bu, sampai sore gak berhenti-berhenti beres rumah, masak yang enak segala macam, luluran, wah segala macam mani-pedi gitu. Pas suami datang, tanggal berapa bis sekarang? Tanggal 26, bulan September. Oh, hari apa ini? Rabu kan? Padahal kita udah mati-matian dari pagi nih. Wedding anniversary, oh gitu. Pas datang boro-boro inget. Ini hari apa Bi? Hari Rabu, capek pisan tadi di kantornya meni. Wah busu, kalang ada ngengkeun ka capek. Kalau kita berharapnya kepada suami, kecewa Bu. Kecewa. Kalau kita nurutin nafsunya, kita kan pengen lama. Wah iya terima kasih sayang sudah menemani Abi 30 tahun. Yuk kita staycation. Yes. Ke Kapadokia gitu ya. Terus ngeluarin dari kantongnya ini hadiahnya jewelry. Terus dikeluarkan deh tinu kantong. Ting 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 tak 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 tak. Ini kunci mobilnya yang baru. Atuh asik pan. Menurut ke nafsu mah pengennya kayak gitu, ini mah tanggalnya aja rupa. Tapi kalau qanitat kita melakukannya benar-benar karena Allah. Kalau saya suka guyonnya tuh gini, gambarannya tuh. Kalau taat tuh begini misalnya, suami pulang jam berapa? Jam 1 malam misalnya gitu ya. Udah kita tungguin tuh malam-malam, nanti pas pulang, mah bangun mah. Bikinin mie rebus mah, bikinin mie rebus. Pakai telur, pakai sosis, pakai cabai. Cepetan, GPL. Naon GPL tahu? Kirain gak gaul. Kita bikinin tuh, tapi bikinnya tuh bari ngantuk. Ini tuh kira-kira yang jam 1 disuruh bikin mie. Nih udah makan. Itu taat. Jadi gak mie-nya? Jadi. Dibikinin? Bikinin. Itu namanya taat, ngikutin sesuai perintah bikinin mie. Si Akang gak bilang begini, bikinin mie sambil senyum ya sayang, teh bilang begitu. Tapi kalau qanitat tuh begini nih, Mama bikinin mie rebus mah, jam berapa ini? Siap, alhamdulillah ya Allah, jam 1 masih dikasih pahala. Sambil sukacita. Sambil senyum, pas udah jadi, sayang mie-nya udah jadi nih, ditemenin sampai selesai. Udah? Ada lagi nggak? Itu qanitat. Kira-kira kita masih taat atau qanitat? Mayan lah, mayan. Mah, beliin Aki mobilnya, nanti kalau ke pasar sekalian mampir ke bengkel beliin Aki mobil. Tuh kira-kira ya Allah nitah beli Aki kalau ibu. Pas pulang suaminya, ada mah Akinya? Ada tuh, udah pasang. Taat. Kan disuruh beli Aki kan? Udah ada tuh Aki. Tuh kira-kira nyuruh beli Aki ke aww, harusnya makan itu kerjaan laki-laki atau gitu. Itu taat. Kalau qanitat mah iya Pak, insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Doain ya Pak nanti di bengkelnya nggak ada laki-laki. Mama teh rada ngeri-ngeri mau ke bengkel teh soalnya takut ini kalau sendirian kan mama cuman untuk cailah. Lebay banget sih.
Ayat sih ibu-ibu no gitu. Ayat bungkus lah hiji atuh. Qanitatun. Ciri kedua apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan solih itu, istri solihah itu yang menjaga diri di pembelakangan suaminya bukan karena takut sama suaminya bima hafizallah, akan tetapi karena penjagaan Allah. Suami bisa jadi nggak lihat, nggak dengar, lagi keluar kota, lagi keluar negeri, tapi kalau kita diamanahin, mama nggak boleh ya, nggak boleh ikut reuni sama teman SMA mama misalnya gitu. Kunaon dirinya? Ayah mantan misalnya gitu. Suaminya ke luar negeri, jangan ada yang pasang status sama saya ya. Bisa jadi suaminya nggak tahu. Tapi kalau kita menjaga diri di pembelakangan suami karena penjagaan Allah, bukan lagi karena takut suami, takut ketahuan mertua, takut keteong sama adik ipar dan lain sebagainya gitu. Bima hafizullah, Masya Allah. Jadi istri solihah seperti itu di abad-abad ini lumayan susah. Iya kan Bu? Kenapa? Tangan kita bisa kemenong-menong, bisa kemana-mana. Iya kan? Kita lagi scroll, tiba-tiba ada yang DM di tiang lihat, mantan. Gawat kan itu kalau gitu. Bisa nggak sekarang seorang istri, seorang suami melakukan perselingkuhan di sebelah pasangannya? Bisa? Bisa. Suaminya lagi nyetir, dia WA-an, chattingan sama siapa tahu gitu, bisa. Nih HP papa mah nggak di password, sok mama mau buka apa juga papa mah setia, nggak taunya di hide. Kan istrinya gaptek, cuman bisa buka. Suaminya pinter, di hide kan bisa ternyata Bu. Urang we teu ngarti. Saya baru tahu pas ada ibu-ibu curhat, Bu Sufi, anak saya kenapa ya sejak dikasih HP itu jadi disuruh sholat susah, disuruh makan susah, disuruh mandi susah, sekarang tuh ngebentak-bentak sama orang tua. Saya bilang periksa HP-nya. Kok periksa HP-nya Bu Sufi? Periksa aja HP-nya saya bilang. Ternyata HP anak saya tuh enggak di password katanya, karena udah janji dikasih HP tapi enggak di password. Ternyata bener nggak di password, pas ibunya buka WA-na, aman, nggak ada yang ini, kata saya cok. Bapak-bapak kan sense of IT-nya lebih kuat ya. Dioprek lah, ternyata ada nomor yang di-hide. Yang di-hide itu yang disembunyiin. Ada nomor WA yang disembunyiin, ada aplikasi yang disembunyiin. Setelah dibuka, ternyata anak itu punya pacar online. Dan pacar online-nya itu menyuruh dia melakukan adegan-adegan tidak senonoh, direkam, foto, video, lalu diancam. Saya gini Bu, ini modus nih. Jadi hati-hati kalau ada anak-anak pacaran online. Pertamanya, misalnya anaknya pakai jilbab. Buka dong jilbabnya sayang gitu. Ih nggak mau, nggak kan cuman buat aku aja gitu. Ini ada kasusnya serius kejadiannya. Dibukalah jilbabnya, dikirim fotonya. Nah, berikutnya, buka dong bajunya. Kalau enggak, foto kamu yang enggak pakai jilbab aku sebarin. Begitu seterusnya. Habis buka jilbab terus buka bajunya, buka celananya, videoin ini, videoin itu. Ancamannya kalau enggak yang kemarin saya sebarin gitu. Ini beneran Bu, ada kasus. Hati-hati makanya. Jadi nge-hide aplikasi, nge-hide nomor itu udah biasa. Gak mudah sekarang untuk untuk menjaga diri di pembelakangan suami, di pembelakangan istri, makanya bima hafizullah, atas penjagaan Allah. Udah cirinya 2 itu aja. Gak banyak, banyakan Pancasila 5. Nah,
Kalau di dalam hadis, istri salihah itu yang kalau dipandang menyenangkan. Jadi kalau kita mau mani-pedi, mau luluran, mau skincarean gitu, niatnya tuh untuk suami. Jadi wajibnya perempuan ngagelis itu apa? Dandan, mempercantik diri itu di rumah di depan suami. Kita masuk rada tibaliknya punya. Habis kalau dandan di rumah, suami saya suka nanya, mau kemana bu? Mau ke kasur? Anak saya juga gitu. Ibu mau kemana? Cantik amat. Aing mah gitu. Dipandang menyenangkan seperti tadi ya, uruban atroba gitu. Nih sekarang mah ada bapak-bapak. Jadi uruban atroba itu di dalam penjelasannya genit menggoda gitu. Jadi ternyata fitrah laki-laki itu tuh seneng kalau perempuan itu genit, manja, menggoda gitu tuh seneng mereka tuh. Ngerasa dipancing-pancing gitu. Jangan lebay we nya di parkiran gitu nya, di pasar, di mall sama suami. Gitu nggak boleh. Di depan orang mah nggak boleh, itu hanya boleh kalau kita lagi berdua. Jadi bayangin menyenangkannya itu fisiknya menyenangkan. Ente pas dibuka goreng bawang ngungkul, pas dideketin bau bawang gitu, bau terasi, aduh bau hasem gitunya. Saya pernah punya kasus bu, suami istri ribut gara-gara suaminya nggak mau gosok gigi. Beneran. Sampai kepikiran untuk cerai, kata saya, ya Allah masa saya harus beliin pasta gigi jeung sikat gigi gitu. Kan beli gitu doang gampang atuh saya bilang ya. Kenapa? Mereka nggak berpikir bahwa semenyenangkan itu kalau pasangan kita tuh wangi. Iya kan bu? Kabayang kalau bau mulut, punten-punten nih, kalau kita mau ibadah dengan suami, kan sebelum yang bawah yang atas dulu. Iya kan? Kalau mau baru deket, geus bau jigong, moal daek dicium naoge tuh. Kalau dicium aja nggak mau, gimana mau yang lebih dari itu? Akhirnya ribut terus, kebayangkan? Karena laki-laki mah urusan kasur tuh nomor pertama. Kalau makan bisa di skip, tapi kalau yang satu itu nggak bisa. Makan mah bisa dibeli di warteg, yang satu itu makan minta dijualan di warteg naoge tuh. Maka uruban atroba menyenangkannya istri solihah itu ketika suaminya tuh begitu ngelihat itu pengen ngerekep aja gitu. Ngerekep tahu gitu. Dipandang menyenangkan, ditinggalkan menenangkan. Tuh. Jadi suami tuh kalau pergi tuh nggak was-was. Ini istri kalau saya pergi dia pergi kemana ya gitu. Ini kartu kredit aman nggak ya gitu. Tenang aja bawaannya karena dia yakin istrinya tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak ridho. Dah itu di hadis. Sekarang seperti janji saya, jam berapa ini? Jam 10. Sampai jam berapa Bu Nani? Lo jual gua beli. Orang Betawi bilang lo jual gua beli. Sampai 10:30 ya. Habis itu tanya jawab. Ya, oke. Sekarang kita lihat surat Al-Ahzab. Nah, ini dia. Surat ke-33. Ayat 35. Sebetulnya kalau mau lebih ini ya, saya harus bahasnya dari ayat 28. Cuman karena saya berpikir ayat 28 sampai ayat 34 itu pernah saya bahas di sini. Waktu itu saya membahas tentang kurikulum muslimah ala Al-Quran. Itu surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34. Jadi nggak akan saya bahas lagi. Tapi itu menggambarkan muslimah yang dijaga oleh Allah itu seperti apa. Apa aja Bu?
Nah, ya mah harus diulang jika nantinya. Dah, saya review lagi ya. Al-Ahzab ayat 28 sampai 34, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan fa'i. Apa itu fa'i? Fa'i itu rampasan perang, tapi nggak ada peperangan. Jadi baru adep-adepan, musuh udah ketakutan, kabur. Mereka meninggalkan harta-hartanya. Nah, itu jadi harta rampasan perang, tapi disebutnya fa'i. Kalau rampasan perangnya berupa fa'i, maka 4/5 dari rampasan perang itu terserah Rasul mau diapain, 1/5-nya dibagikan kepada prajurit. Kalau rampasan perangnya setelah peperangan, misalnya habis baku hantam gitu, habis duel, lalu ada yang kalah, maka rampasan perangnya disebut ghanimah. Saya boleh coret-coret gak? Jadi kalau ghanimah itu pembagiannya 1/4-nya untuk Rasul, 1/5-nya untuk Rasul, 4/5-nya untuk prajurit. Gitu. Nah, karena ini fa'i, karena ini rampasan perang tanpa peperangan, maka 4/5 dari, enggak apa-apa Bu saya, ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Udah Bu, kalau enggak ada enggak usah nyari, kasihan. Karena ini fa'i, maka Rasul dapat banyak, yaitu berapa? 4/5. Sampailah berita ini kepada istri-istri Rasul. Fa'i itu antara rampasan perang itu bukan cuman perhiasan, makanan dan lain sebagainya ya Bu ya. Karena kalau dulu mah perang tuh ada juga alat-alat dapur. Kenapa? Ya perangnya lama dulu mah nggak kayak sekarang gitu. Mun orang memeren bawa rice cooker lah gitu. Kan harus makan nanti prajuritnya. Maka istri Nabi kemudian berkeinginan untuk mendapatkan rampasan perang itu. Mumpung rampasan perangnya fa'i. Apa yang dimintanya? Yang dimintanya gilingan gandum. Yang dimintanya adalah budak-budak untuk membantu pekerjaan mereka, bukan perhiasan. Lalu istri-istri Nabi itu menyampaikanlah kepada Aisyah. Aisyah kan istri kesayangan Rasul. Apa aja yang diminta Aisyah pasti dikasih oleh Rasul. Jadi mereka bersepakat, Aisyah yang harus ngomong. Lalu Aisyah radhiyallahu an sampai kepada Rasul, ya Rasulullah, ini ada titipan pesen nih dari istri-istrimu gitu. Aisyahnya mah enggak ya, Aisyah sama Hafsah yang enggak. Aisyah lah sama Hafsah yang diutus oleh istri-istri yang lain. Kenapa? Itu istri-istrimu meminta fa'i. Kaget gak kira-kira Rasul? Kaget. Dalam satu riwayat, Rasul seharian tidak ngajak bicara istri-istrinya. Ada penjelasan 3 hari. Saking apa? Saking kagetnya. Karena tidak kebayang oleh Rasul, istrinya masih berpikir minta jatah rampasan perang. Ternyata istri Nabi juga perempuan biasa Bu ya. Pada sisi itu. Bedanya meureun lamun kita mah lamun suami dapat rampasan perang, orang mah minta intan berlian meureunnya. Ini mah minta gilingan gandum. Minta pembantu, itu doang. Lalu turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika. Wahai nabi, nah, Masya Allah. Allah tuh gak pernah manggil ya Muhammad gitu. Hatta ketika beliau berhadapan dengan Allah di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj. Bagaimana salamnya Allah kepada Rasul? Itu yang kita baca kalau tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tuh salamnya Allah kepada Rasul pada saat Rasul Mi'raj.
Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nih, kan Rasul tuh galau tuh pas istrinya minta harta itu, lalu minta jawaban kepada Allah, dijawab oleh Allah. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, apa yang dikatakannya? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kamu wahai istri-istriku, ini kalimat yang harus disampaikan oleh Rasul kepada istri-istrinya, mengharapkan dunia wazinataha dan perhiasannya. Bayangin, gilingan gandum dianggap perhiasan dunia sama istri Rasul. In kuntunna turidnal hayata dunya wazinataha fata'alaini, kata Rasul. Sini nyamperin aku kasih. Wa umatti'kunna, akan aku kasih sebagai mut'ah. Apa mut'ah? Mut'ah itu pemberian hadiah seorang suami yang mentalak istrinya. Bukan harta gono gini. Mut'ah aja. Mut'ah itu jadi pangbeberah, jadi penghibur. Jadi kalau ada seorang istri diceraikan oleh suami itu harus ngasih mut'ah. Selama masa iddah harus tetap dikasih nafkah, dikasih tempat tinggal, plus dikasih mut'ah. Udah ya, Bu, sampai di sini jodoh kita. Ayah jatuhkan talak 1. Ini tiket umroh. Kalau pulang umroh pengen jalan-jalan ke Disney, ini tiketnya. Ini kunci mobil, ini kunci apartemen, ini lembaran deposito. Jangan ada yang mikir mending dicerai supaya apa? Dicerai itu pasti sakit. Suami menceraikan istri mual tapakan. Gak akan ada bekasnya, gak akan kelihatan tandanya. Tapi kalau perempuan diceraikan oleh suami, beratnya seumur hidup. Maka dikasih penghibur sedikit, disebutnya mut'ah. Wa umatti'kunna, kata Rasul, sini kalau mau dunia nih rampasan perang aku, kata Rasul, wa umatti'kunna, aku kasih kamu sebagai mut'ah, wa usarrihkunna, lalu setelah itu aku ceraikan engkau sarohan jamila, dengan perceraian yang cantik, yang indah. Jadi ada, Bu, di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan sarohan jamila, perceraian yang indah. Kenapa? Karena diceraikan kemudian membuat, kan kalau istri Nabi punya keinginan kepada dunia, itu jadi aib gitu maksudnya. Gak boleh lagi kalau istri Nabi punya keinginan dunia, makanya Rasul kaget. Walaupun yang dimintanya bukan perhiasan. Wa usarrihkunna sarohan jamila. Sini, aku kasih dunia dan harta perhiasan itu sebagai mut'ah. Setelah itu aku ceraikan engkau dengan perceraian yang indah. Yang apa? Yang kalau dia bercerai, suami istri itu menjadi lebih baik di mata Allah. Nah, itu sarohan jamila. Makanya sebagian ulama mengatakan, hadis yang menyebutkan bahwa perceraian itu adalah perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, itu hadisnya mursal. Mursal itu apa? Mursal itu riwayatnya tidak tersambung ke Rasulullah, keputus. Maka sebagian mengatakan karena itu hadisnya mursal, tidak sahih hadisnya. Karena kalau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, pasti sesuatu itu baik. Iya kan? Makanya pada kondisi tertentu ada perceraian yang indah. Di dalam Al-Quran 3 kali Allah menyebut perceraian yang indah. Yang satu ini, yang 2 itu di surat An-Nisa. Kalau ada seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak 1, kalau dia mau merujuknya, rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Kalau dia mau menceraikannya, ceraikanlah dengan sarohan jamila. Sehingga perceraian itu kalaupun terjadi harus indah.
Kalau tidak indah itu berarti zalim suami sama istri. Lalu kemudian wa in kuntunna turidnallaha wa rasul, tapi wahai istriku, ini kan kalimat yang harus disampaikan oleh Rasul kepada istri-istrinya dari Allah. Qul li azwajik, katakan kepada pasanganmu. In kuntunna turidnallaha wa rasul, kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, lalu kemudian ad-darul akhirah dan hari akhir, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kamu lebih berorientasi kepada Allah, Rasul dan akhirat, aku akan menggantinya dengan pemberian yang azim. Di dalam tafsir adalah surga. Nah, ini teguran dari Allah kepada istri-istri Nabi, kepada kita. Kan itu buat istri Nabi Bu Sufi, kenapa buat kita? Kalau itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu artinya panduan buat hidup kita. Maka jadi istri harus punya orientasi Allah, Rasulnya dan akhirat. Tidak punya orientasinya cuman satu dunia aja, enggak. Nah, lalu setelah itu Bu, di ayat berikutnya nih, setelah Allah mengatakan kepada Rasul, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, ayat berikutnya Allah langsung yang berkata kepada istri-istri Nabi, ya nisa an-nabi, kata Allah. Wahai istri-istri Nabi, ini langsung Allah yang berbicara. Ya nisa'an nabi ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adabu di'fain. Wah. Setelah itu Allah ngancem. Allah ultimatum. Mulai sekarang kalau kalian para istri Nabi berbuat dosa, dosanya ganjarannya 2 kali lipat, kata Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, buat Allah mah itu gampang. Lalu setelah itu wa may yaqnut minkunna, tapi kalau di antara kalian ada yang yaqnut dari kata apa? Qanita. Yang tadi tuh. Qanitat. Tapi kalau di antara kalian ada yang yaqnut minkunna lillahi wa rasul, qanitat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal sholihan, dan beramal soleh. Apa tadi yang pertama? Qanit kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua beramal salih. Nu'tiha ajroha marrotain. Tapi sebaliknya, kalau kamu taat kepada Allah, mulai sekarang pahalanya juga double. Jadi istri Nabi itu enggak kayak kita Bu. Kalau kita berbuat dosa, 1 dosanya. Kalau istri Nabi berbuat dosa, double dosanya. Tapi pahalanya juga 2 kali lipat dibandingkan kita. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan disiapkan rizqan karima di sini bermakna kenikmatan-kenikmatan surga. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai istri-istri Nabi, kalian enggak seperti perempuan-perempuan lain ya, kata Allah. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul, maka enggak boleh kamu berkata-kata fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Cara berkata-kata, cara bicara yang menimbulkan penyakit di dalam hati laki-laki. Karena istri Nabi itu kalau sudah Rasul wafat, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Itu kan buat istri Nabi Bu Sufi. Jadi ini larangan istri Nabi untuk berbicara yang menimbulkan ya bicara genit tadi gitu. Enggak boleh. Cara bicara kita lalu gara-gara kita ngomong dengan gaya begitu, laki-laki kita jadi nah gitu. Enggak boleh. Tapi kan kita harus nyapa Bu Sufi. Nyapa misalnya pas keluar, Pak RT lagi nyuci mobil, Assalamualaikum Pak. Walaupun
isinya salam yang disunahkan, kalau cara ngomongnya begitu, nggak boleh. Gimana terus caranya kalau wanita solehah itu bicara? Kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufan. Ngomonglah, bicaralah dengan cara yang ma'ruf, yang pantas. Gitu. Ya secukupnya aja. Assalamualaikum Pak, udah. Itu juga mau ningalikeun si bapak na henteu mah lewat we entong haja-haja si bapana keur nonggongan, Pak, assalamualaikum Pak, teu ma'ruf oge itu. Tapi ma'ruf juga bisa jadi enggak bicara. Itu bicara yang ma'ruf itu enggak bicara. Kalau kita udah melihat nih orang gatel nih. Nih orang punya penyakit nih dalam hatinya. Misalnya ada janda kembang gitu ya. Terus udah tahu nih tetangganya tuh cunihin gitu, maka ma'rufnya dia dalam berbicara gak usah ngajak bicara. Antepkeun we. Karena kalau orang udah ada yang penyakit, walaupun cuma bilang assalamualaikum, dia bisa, ya Allah perhatian banget gitu kan nanti. Makin jadi nanti penyakitnya. Jadi wanita solihah itu bicaranya ma'ruf. Gak lebay. Gak dibuat-buat, gak dibikin-bikin mendesah gitu. Makanya saya diwanti-wanti sama suami, kalau teleponan sama laki-laki, itu kan sama aja. Kalau telepon itu kan kayak kita ngomong dari mulut ke telinga kan. Hati-hati, intonasinya hati-hati. Karena kita gak tahu di seberang sana kondisinya lagi gimana. Bisa jadi lagi di baudan sama istrinya saminggu, terus ngedengar kita, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, ada apa Pak? Ngedengar gitu aja bisa gitu kan. Jadi secukupnya aja. Ini panduan buat kita juga Bu, walaupun ini untuk istri Nabi. Waqarna fi buyutikunna. Diem ya di rumah kata Allah pada para istri Nabi, waqarna fi buyutikunna. Diem di rumah itu bukan dikurung di rumah, diem di rumah enggak. Maksudnya perempuan tuh home base-nya tuh harus rumah gitu, bukan mall. Kan ada yang home base-nya tuh mall apa gitu, ke rumah teh numpang tidur doang gitu, nggak boleh. Istri itu home base-nya rumah. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah ya. Kata guru saya gini, waqarna fi buyutikunna itu, walaupun perempuan itu keluar dari rumah, tapi orang di dalam rumah itu tetap berasa ada ibunya di rumah. Harus gitu. Sebaliknya kalaupun ibu itu, perempuan itu ada di rumah, tapi seperti ibunya laba-laba. Maka itu seburuk-buruk rumah kan kata Allah. Bukan soal secara fisik ibu itu ada atau tidak di rumah. Tapi jejaknya, kendalinya, cintanya, rasanya ada nggak di rumah kita? Bisa jadi kita kadang keluar ke pasar lah, ngajar lah, ceramah lah, apalah. Tapi anak tuh tetap ngerasa di rumah tuh ada jejak ibunya. Karena arti kata umun, saya udah pernah jelasin juga ya, pengertian umun dalam Al-Quran. Ya kan Bu? Dari tadi saya nyebutin kagak terus, padahal mah udah dah. Ibu dengar arti kata umun itu apa artinya? Ibu, salah. Coba kalau saya baca surat Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Apa terjemahannya? Emang terjemahannya maka ibunya adalah neraka hawiyah. Enggak kan? Apa Bu? Tempat kembali. Jadi ibu itu adalah tempat kembalinya semua anggota rumah. Mereka pergi kemanapun, tempat kembalinya itu adalah ibu. Makanya disebut umun. Gitu katanya Bu. Habis. Nah, kata Allah kepada para istri Nabi, waqarna fi buyutikunna.
Tadi yang pertama apa? Qanit kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, cara bicara yang ma'ruf, kemudian home base-nya rumah. Hidupkan rumah dengan keberadaan ibu. Lalu setelah itu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Tidak boleh tabarruj kepada seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di zaman dulu. Gimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di zaman dulu? Mereka tuh bajunya gede-gede, Bu. Panjang-panjang. Kerudungnya panjang-panjang. Tapi auratnya transparan. Auratnya ngejiplak. Bisa jadi kebungkus semua. Tapi orang yang ngelihatnya tuh langsung kebayang dalamnya kayak apa? Itu bukan menutup aurat. Saya pernah lihat di mana tuh, Jalan Merdeka. Kan banyak tukang beca tuh di Merdeka Kota Bogor. Kemudian ada yang lewat pakai jilbab. Tapi nyetrit gitu, pakai celana, pakai kaos setris, terus pakai kerudung yang dililit-lilit di lehernya. Sehingga celana dalamnya kelihatan jiplak, BH-nya kelihatan ngejiplak gitu kan. Itu ya ada laki-laki ya, mau gimana deh, atau malah langsung perem gitu, ente ternyata gak ada yang perem. Karena wah udah ya, nanti rezeki gitu, geuleuh. Jadi aurat itu ditutup bukan dibungkus. Kalau dibungkus mah jika lepet, teta dibungkus. Aurat itu ditutup sehingga orang tuh tidak kebayang bentuknya kayak apa. Gitu. Makanya hati-hati pakai jilbab tuh bukan ukuran panjangnya. Ada yang jilbabnya sampai ke mata kaki gitu, tapi kalau jalan kehempas angin langsung gitu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Wa aqimnas shalah, tegakkan salat. Tegakkan ya, bukan kerjakan. Apa bedanya? Kalau ngerjain mah ya anak TK juga ngerjain, cucu saya juga sholat. Tapi menegakkan sholat itu ajeg sholatnya enggak kegoda apapun. Tapi kan lagi safar Bu Supi, lagi healing, riweuh. Kan lagi hajatan itu make up-na 2 juta. Terus jadi tersalat, aya lo gitu? Banyak. Lagi hajatan, dandan dari sebelum subuh. Kelar hajatan jam 12 malam. Tuh dihapus-hapus eta budak. Berapa waktu sholat yang terhindar. Wa aqimnas shalah, tegakkan sholat. Wa atinaz zakah, dan keluarkan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah. Perhatikan. Tadi yang pertama, wa may yaqnut qanitat. Sekarang di bawah apa? Taat. Itu tadi ada. Wa ati'nallaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasul. Jadi gini, tadi kan yang pertama kata Allah qanit, ya kan? Nah, taat kepada Allah dan Rasul menggunakan kata qanit. Lalu Allah jelaskan tuh, bicaranya yang baik, berpakaian yang baik, keluar rumahnya yang benar gitu kan. Lalu dikunci lagi sama Allah, terus sholat, terus zakat, ditutup lagi. Taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dengan kata at-ta'ah. Ibu buka ayatnya enggak sih? Buka kan? Ada kan? Di depan Allah katakan dengan kata qanitat, di bawah Allah sebut dengan kata at-ta'ah. Jadi taat kepada Allah itu dengan segala macam ketaatan, dengan segala level ketaatan. Gitu. Wa ati'nallaha wa rasul innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Semua aturan itu, apa tadi aturannya? Taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, ngomong yang benar, jangan sembarangan keluar rumah,
dandan yang tidak boleh tabarruj, sholat, zakat, taat kepada Allah. Riweuh amat Bu Sufi aturannya jadi perempuan teh. Rigid banget. Allah teh tahu. Hambanya tuh kalau dikasih aturan tuh kemungkinan berpikir, aing mah riweuh. Makanya oleh Allah dikatakan, yuridullahu, Allah tuh menghendaki dengan semua aturan itu liyudhiba ankumur rijsa. Untuk menghindarkan kamu dari dosa, eta teh gitu. Eta ge kalau kamu mau, lamun henteu nya kajeun, pek we kumaha maneh meureun kitu nya. Ngan Allah mah teu kitu. Itu juga kalau kita mau. Kalau kita mau jauh dari dosa, sok ikutin tuh aturan Allah. Yang mungkin memang menurut nafsu kita tuh bikin ribet banget. Ya Allah, enaknya namanya udah mandi teh tinggal pakai hair dryer, keluar aja udah. Ini mah kudu diciput. Harus pakai kerudung lagi gitu ya. Apalagi kalau yang usianya di bawah usia belum baki. Kalau belum baki itu kan harus pakai baju dalam Bu. Apa baju dalam? Buka surat An-Nur ayat 60. Jadi kalau sudah baki kayak saya nih gitu, saya tuh udah baki Bu. Baki itu apa? Menopause. Udah lewat. Maka la junaha kata Allah tidak berdosa kamu menanggalkan baju luar kamu. Tuh. Jadi kalau saya mah ya keluar rumah cuman pakai misalnya pakai bawahan, pakai atasan. Kita pakai baju. Kan kita menyebut baju dalam tuh BH sama underwear ya. Ya kan? Kalau ibu menyebut yang disebut baju dalam itu adalah itu, terus sementara orang yang sudah baki seperti saya, itu boleh menanggalkan baju luar, tinggal baju dalamnya. Jadi yang disebut baju dalam teh bukan itu. Baju dalam itu adalah yang kalau baju luar dibuka, aurat dia di hadapan mahram masih terjaga. Apa aurat kita di hadapan mahram? Al-atrof. Apa Bu? Al-atrof teh ujung-ujungna, tepi-tepina dari leher ke atas, dari tangan ke bawah, dari lutut ke bawah. Itu al-atrof. Jadi kalau di depan mahram kita, anak laki-laki kita, mantu laki-laki kita, adik kakak laki-laki kita, orang tua kita, mertua bapak kita, bapak mertua kita. Itu kan mahram tuh. Jadi di depan mereka kan boleh tuh kita pakai daster doang. Iya kan? Jadi orang seperti saya, menit pede nyebut seperti saya nantinya asa ngoraken ya santai. Kalau udah sepuh nggak apa-apa tuh Bu, nggak dosa kalau baju luarnya ditanggalkan. Tapi kata Allah, menjaga diri, menjaga ifah itu lebih baik. Gitu. Ya, entong nyaan Bu Sufi eta teh pulang dari sini ibu langsung ceret dibuka. Ke warung gitu pakai daster, tangan pendek terus gitu. Enggak lah, kalau masih bisa jaga mah jaga aja lebih baik. Itu semua ketentuan itu kata Allah liyudhiba ankumur rijsa, supaya kamu enggak berdosa. Karena kalau kamu ngomongnya dosa. Kalau kamu tabaruj dosa. Kalau kamu murag bulu bitis itu apa? Bentar-bentar keluar rumah gitu. Enggak betah di rumah, padahal tadi perempuan itu waqarna fi buyutikunna, lebih banyak dosanya gitu. Jadi bukan untuk supaya kita jadi risih gitu. Wa yutahhirakum tathhiro, dan itu tuh semua aturan itu kata Allah untuk mensucikan kamu sesuci-sucinya gitu. Kalau mau itu juga. Kalau nggak mau mah ya udah nggak usah diikutin. Mau keluar rumah aja, takutnya keluar rumah gitu. Mau ngomong kayak princess gitu, pek gitu ya. Mau dandan kayak gimana pun sok gitu.
Ari enggak mau disucikan sama Allah mah gitu. Ih, keren banget Allah tuh ya Allah, Masya Allah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, sing inget ya kata Allah dengan ayat-ayat yang telah aku turunkan di rumah-rumah kamu. Di dalam tafsir itu artinya adalah karena rumah-rumah para istri Rasul itu adalah tempat yang paling sering malaikat Jibril menurunkan ayat. Itu maknanya. Selain itu ada juga yang mentafsirkan artinya perempuanlah, ibulah yang harus banyak mengulang-ulang, menyebut-nyebut ayat dan hadis di rumah-rumah. Kenapa? Karena kita yang lebih banyak di rumah kan. Jadi kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Hikmah di sini bimakna sunnah, bimakna hadis. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita jadi perempuan, kita jadi ibu, kita jadi ummun, apa tadi ummun? Tempat kembali. Itu baru satu loh Bu artinya Bu. Baru satu artinya kembali. Artinya ummun di dalam Al-Quran itu banyak. Nanti kita jelaskan kapan-kapan. Semoga ada umur. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut dalam mengetahui perkara-perkara sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, kedetek semua sama Allah gitulah. Artinya apa? Hati-hati ya, gitulah. Jangan sampai kamu berdosa karena cara ngomong kamu, cara bicara kamu, cara berdandan kamu, cara keluar rumah dan seterusnya. Nah, setelah ayat itu turunlah ayat yang ke-35. Innal muslimina wal muslimat. Ayat ini asbabun nuzulnya beda lagi, tapi konteksnya nyambung dengan ayat sebelumnya. Ayat ini adalah kalau tidak salah asbabun nuzulnya itu karena kecemburuan seorang sahabiah kepada laki-laki. Laki-laki mah enaknya bisa pergi ke medan perang. Laki-laki mah enak, nggak ada haid, jadi bisa terus puasa, bisa terus sholat. Laki-laki mah enak, nggak usah hamil, nggak usah ada nifas, bisa itikaf kapan saja, bisa baca Quran kapan saja. Protes kepada Rasul, nah diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang tunduk kepada Allah, Muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat. Apa tadi qanitat? Taat. Disebut lagi sama Allah. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Wasiddiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang siddiq. Apa itu siddiq? Jujur, benar. Jujurnya versi Quran ya, bukan versi Indonesia. Kalau jujur versi Indonesia, saya nanya ke ibu. Bu, menurut ibu saya tinggi enggak? Menurut ibu saya tinggi atau pendek? Mau bilang pendek asa tengena gitu ya. Mau bilang tinggi fitnah gitu kan. Kalau jujur versi Indonesia, ada besar kemungkinan orang tersakiti oleh perkataan kita. Ya kan? Tapi kalau jujur versi Al-Quran, saya baca di Riyadhus Shalihin bab jujur ini, bab siddiq ini. Siddiq itu artinya mengikuti kebenaran yang kita yakini. Misalnya, ini mah contoh sederhana lah ya. Bu, kalau kita dapat emas 100 gram, kemudian haul setahun, harus apa Bu? Harus zakat kan? Dah gak ada yang tahu saya punya emas 100 gram, biarin aja gak zakat juga. Dia tidak jujur pada kebenaran yang dia yakini. Itu yang rada berat.
Yang rada ringannya begini, lagi nonton drakor nih, lagi seru-serunya episode terakhir, tiba-tiba azan. Kebenaran apa yang Allah turunkan di hati kita? Matiin tuh TV, sholat, udah azan. Maka ketika kita tidak sholat, kita tidak jujur pada kebenaran yang kita yakini. Itu makna siddiq. Jadi bukan jujur versi Indonesianya. Versi Indonesia mah jujur pinyerehateun Bu, kadang-kadang ya kayak tadi. Menurut Ibu saya tinggi atau pendek? Mau bilang pendek takut Bu Sufi tersinggung, mau bilang tinggi fitnah padahal ternyata pendek. Teman-teman yang di TikTok belum tahu kan saya kayak gimana. Saya tuh imut-imut tapi alhamdulillah enggak amit-amit. Pernah Bu ada jamaah kan mungkin kalau di sini kan lihatnya dari jauh aja gitu ya. Suatu kali saya di sebuah masjid ada ibu-ibu nungguin aja di luar gitu. Terus udah nyamperin saya sambil dipegang bahu saya. Ternyata Bu Sufi teh kecil ya. Alhamdulillah Bu. Gara-gara tubuh yang kecil inilah gampang dapat air zam-zam kas ke Jamarot. Ya kan? Di Jamarot atau jam 12 siang, eta berhadapan sama orang Afrika. Gara-gara saya pendek kan orang Afrika begini saya tinggal ngelos, saya kan ketekna set. Dapat air. Coba kalau saya tinggi kepentok ya, karena saya pendek cuman di bawah ketiaknya orang Afrika, saya bisa dapat air duluan. Alhamdulillah. Was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Yang pertama apa tadi? Muslim, tunduk taat kepada Allah. Mukmin. Yang ketiga apa? Qanit. Yang keempat siddiq. Yang kelima sabir. Apa sabir? Sabar atau penyabar? Penyabar. Beda enggak? Beda. Kalau sabar mah ya sesekali sabar. Mau ujiannya berat, mau ujiannya ringan, sabar weh. Tapi kalau penyabar mau ujiannya berat, mau ujian ringan, dia sabar. Tapi kalau sabar tuh ya kadang-kadang sabar tapi lamun berat mah teu sabar dah gitu. Kayak nyanyi sama penyanyi, beda gak? Kalau orang lagi nyanyi, kalau saya nyanyi sekarang, terus ibu keluar, tadi siapa yang ceramah? Bu Sufi, oh yang penyanyi itu, ibu mau protes gak? Bukan Ibu Sufi, bukan penyanyi, kan tadi nyanyi, ya tapi bukan penyanyi, gitu. Mantan penyanyi. Alhamdulillah, saya mantan penyanyi. Saya orang yang tersesat di jalan yang benar. Jadi asalnya mau ke ke dapur rekaman, sama Allah disesatkan ke panggung dakwah. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar sabar Bu, tapi penyabar. Jadi sabarnya tuh jadi karakter, bukan sabar sesekali. Yang ke berapa nih? 6. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Khusyuk ini bukan cuma dalam sholat ya Bu. Khusyuk ini dari kata khosyah. Khosyah itu artinya apa? Takut pada Allah. Seorang perempuan, seorang istri yang khusyuk kepada Allah adalah dia punya rasa takut kepada Allah sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai suaminya, yang tidak diridai Allah. Dia punya rasa takut. Seorang suami mau keluar rumah ngelihat yang glowing-glowing, yang kinclong-kinclong di luar, dia akan berzikir kepada Allah, dia akan menundukkan matanya, dia tidak akan terganggu karena dia khusyuk, dia takut kepada Allah. Seorang pedagang tidak akan mengurangi timbangan atau menambah timbangan kalau dia beli, mengurangi timbangan ketika dia menjual. Kenapa? Karena dia punya takut kepada Allah, itu khusyuk. Jadi semua orang itu harus khusyuk dalam setiap yang dilakukan. Kita taunya khusyuk teh dalam sholat wungkul ya.
Semua harus khusyuk, pedagang harus khusyuk, ibu rumah tangga khusyuk dalam pengertian takut kepada Allah. Fokus. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan. Yang itu jadi Bu Nani yang sekarang buat bersedekah itu, iya untuk Palestina ya Bu ya, Masya Allah. Sampai hari ini tuh ya Allah, saya tuh sampai kalau di medsos tuh udah gak tega ngelihatnya tuh ya. Ya Allah, udah langsung merinding. Kita memakan tuh ya Allah, dibuang-buang, dipilih-pilih. Kadang-kadang kalau kita ke rumah makan ya Allah, eta tawafna sabaraha kalinya, makan naonnya, bingung mau makan apa. Mau milih apa. Di sana ya Allah, anak-anak sekarang yang mati kelaparan tiap hari ratusan. Sekarang tuh benar-benar mereka tuh ingin memusnahkan semua orang-orang Palestina. Kalau dulu puluhan tahun yang lalu perangnya itu kan cuman laki-laki dewasa doang. Sekarang kenapa mereka membidik anak-anak? Karena salah satu keajaiban di Palestina itu Bu, kata teman-teman saya yang suka bolak-balik ke sana, keajaiban Palestina itu salah satunya di sana tidak ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya satu. 2 tuh paling sedikit. 3, 4 itu biasa. Jadi setiap hari berguguran para syuhada, setiap hari Allah lahirkan. Makanya sekarang bidikan mereka adalah kepada anak kecil. Karena anak kecil itu adalah masa depan Palestina. Anak-anak kecil di sana 5 tahun bilangnya udah syahid, cita-citanya gitu. Di sini 5 tahun ololehok kene. Di sana enggak, 5 tahun tuh udah siap mati. Diiniin bedil sama tentara Israel, cuek aja. Kamu nggak takut mati? Kenapa harus takut? Kalau mati saya ketemu Allah. Di sana itu kata ibu saya makanannya banyak, nggak kayak di sini, katanya gitu. Jadi udah diultimatum sama ibunya bahwa kamu tuh harus berjuang melawan Israel biar kamu mati syahid dapat surga. Itu dari kecil. Sampai ada anak berapa tahun ya? 2 tahunan lah, 3 tahunan. Dia nangis panjang jalan karena ditinggalin duluan ke masjid sama bapaknya. Bayangin. Sekaliber itu mereka. Makanya orang-orang Yahudi ketakutan dengan anak-anak kecil Palestina. Mereka tuh masa depan Palestina. Makanya sekarang dibantai dengan apa? Enggak dengan senjata lagi. Boikot pangan. Syahid itu mereka nanti yang akan, oh Masya Allah ya. Kebayang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sayyidatina Hajar. Di dalam hadis itu kan mereka yang akan ngasuh para asibyan. Anak-anak kecil yang meninggal itu diasuh sama Sayyidatina Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkeliaran di surga. Aduh Masya Allah. Sok Bu, keluarin. Laki-laki dan yang perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat. Orang yang sesekali saum atau orang yang terbiasa saum? Terbiasa saum karena bentuknya fa'il shaim. Artinya yang rajin saum. Oh nya, shaimah teh berarti ahli saumnya. Si ibu nyeletuk shaimah, jadi aja saya ingat. Mudah-mudahan ya shaimah tuh jadi ahli saum. Amin insyaallah. Was-shaimina was-shaimah, orang yang saum. Wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina wal hafizat. Yang ke-9 adalah laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan hari ini bukan berarti berzinah aja ya Bu. Karena sekarang ada orang yang berzina enggak lewat kemaluan. Ada kan? 6.000 orang di kota Kabupaten Bogor. Pengidap LGBT. 6.000 itu catatan tahun 2021. 21 atau 22. Pokoknya bukan tahun ini. Bayangkan. Menjaga kemaluan tuh bukan cuman berzina. Kayak yang tadi saya ceritain anak yang punya pacar online itu.
Salah satunya adalah dia nggak bersetubuh tuh sama pacar online-nya. Tapi dia harus fotoin kemaluannya, dia harus videoin kemaluannya. Itu sama tidak menjaga kemaluan. Sekarang ada juga orang nggak perlu nikah Bu Sufi, beli boneka aja. Ada kan sekarang. Ribet kalau punya istri mah, minta pulsa, minta skincare, minta uang belanja, uang listrik segala macam. Mending boneka, mau dipakai tinggal dipompa. Beneran Bu, serius. Udah selesai tinggal dikempesin, masukin lagi ke dus, simpen di lemari. Dia pulang telat gak akan cemberut, gak akan ngomel, gak minta makan. Mendingan beli boneka, cuman 30 juta. Nanti kalau saya pengen ngelihat boneka itu pakai lingerie, tinggal beli lingerinya. Ada sekarang malah laki-laki gila kayak gitu Bu. Mereka beli lingerie di mall, datang ke rumah teh ngedandanin bonekanya pakai lingerie gitu. Ada sekarang. Tidak menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Sekarang mah nggak usah orang pakai boneka aja. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak usah punya suami. Sekarang mah banyak alatnya. Iya kan? Saya pernah ada kasus anak SMA. Dia suka kejang di sekolahnya. Kenapa kejang-kejang? Guru BP-nya semuanya udah taluk karena dia bukan ayan. Teman saya ngobrol. Kamu punya pacar enggak nak? Punya. Di mana pacarnya? Di kelas. Wah seru dong punya pacar di kelas. Nah, itu kan teknik ya Bu ya. Teknik apa supaya anak tuh mau bercerita. Enggak tante, capek kata dia. Kenapa capek? Soalnya anak ini tiap hari disuruh pakai vibrator. Vibratornya dimasukin ke kemaluan si perempuannya, remote-nya dipegang sama si laki-lakinya. Jadi kalau dia dinyalain itu vibratornya, ya kebayanglah apa yang terjadi ya. Nah ketika si laki-lakinya ngelihat pacarnya seperti itu, dia puas. Itu tidak zinah kan, tidak dukhul kan, tapi dia tidak menjaga kemaluannya. Jadi bentuk sekarang tidak menjaga kemaluan tuh banyak. Dia tidak berzinah dengan laki-laki tapi dia melakukan persetubuhan dengan alat, dengan patung, dengan boneka, dengan binatang bahkan. Dengan binatang juga banyak kan sekarang yang melakukan dengan binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ada berapa Bu? Yang pertama muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, as-sidiqina was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat. Yang keenam, habis sabar apa? Khusyuk. Yang ketujuh sedekah. Yang kedelapan saum. Yang kesembilan menjaga kemaluan. Yang kesepuluh wadzakirinallaha katsiran. Yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, kasiron. Wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang berzikir. Nah 10 karakter ini, sejak turun ayat ini dalam sebuah penjelasan, para istri Nabi fokus dengan karakter ini. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. A'addallahu lahum, maka Allah siapkan bagi mereka. Siapa mereka? Laki-laki dan perempuan yang mempunyai 10 karakter itu. Apa yang disiapkannya? Maghfiratan, ampunan. Wa ajron aziman, dan pahala yang agung bimakna surga. Dah ya, alhamdulillah. Siap bersaing dengan bidadari surga? Siap. Sebagai istri, temukan 2 karakter kita. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebagai istri, jadilah istri yang kalau dipandang menyenangkan, jika pulang tidur langsung kasaralon ndak.
dan yang ditinggalkan menenangkan. Kalau kita mau bersaing dengan bidadari, selain menjadi istri yang punya karakter seperti tadi, jadilah hamba Allah, jadilah perempuan yang mempunyai 10 karakter itu, maka Allah akan janjikan ampunan dan pahala yang besar yaitu surga. Masya Allah. Berarti kita nanti kalau udah gini kan di surga Aden Bu ya, di istana. Kalau bidadari di mana tadi? Di tenda doang. Lewatlah udah kita bersaing sama bidadari mah gak level. Cailah, pede banget. Masya Allah, subhanallah. Banyak yang sakit Bu ya, Masya Allah. Lebih. Oh iya, dari apa Bu namanya Bu? Nahwan Nur, oh iya. Ya ibu-ibu, hari ini ada sunduk untuk Palestina dari Nahwan Nur. Semoga menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita masih memiliki kepedulian